Pernahkah kamu perhatikan, pisau dapur punya banyak bentuk? Ada yang panjang runcing, ada yang lebar seperti kapak, ada juga kecil mungil. Kenapa tidak cukup satu pisau saja untuk semua kebutuhan? Ternyata bentuk aneh-aneh itu punya sejarah panjang. Awalnya, pisau hanyalah alat potong sederhana dari batu dan logam. Namun ketika budaya memasak berkembang, kebutuhan juga ikut berubah. Di Eropa abad pertengahan, pisau panjang runcing dipakai bukan hanya di dapur, tapi juga di meja makan, bahkan untuk pertahanan diri. Seiring waktu, pisau di meja dipisahkan dari pisau dapur, dan desainnya jadi lebih khusus. Contohnya, pisau koki, Prancis atau Chefs. Knife dibuat lebar agar mudah mencincang sayur dengan gerakan mengayun. Sementara pisau Jepang, seperti santoku, lebih lurus dan tipis, cocok untuk potong daging atau ikan dengan presisi tinggi. Bentuknya mencerminkan tradisi kuliner masing-masing budaya. Pisau roti dengan gigi bergerigi muncul belakangan, khusus untuk memotong kulit keras tanpa meremukkan bagian dalam. Sedangkan pisau kecil paring knife dipakai untuk mengupas atau memotong halus. Semua desain ini lahir dari percobaan panjang tukang besi dan juru masak, sampai akhirnya jadi standar di dapur modern. Jadi, bentuk aneh pada pisau dapur sebenarnya hasil evolusi kebutuhan manusia selama berabad-abad, bukan sekadar variasi tanpa alasan. Ketika memasak makin jadi bagian penting kehidupan sehari-hari, pisau dapur pun ikut berevolusi. Hampir setiap rumah sekarang punya set pisau standar. Dari pisau koki besar sampai pisau roti bergerigi dan pisau kecil untuk mengupas. Bentuk yang dulu hanya ada di dapur bangsawan, kini sudah jadi kebutuhan biasa. Ada kisah menarik dari abad ke-17 di Prancis. Raja Louis XIII melarang penggunaan pisau meja dengan ujung runcing. Tujuannya sederhana: mencegah perkelahian saat makan dan menjaga sopan santun di meja. Sejak itu, pisau makan dibuat tumpul, sementara pisau dapur tetap tajam. Aturan ini akhirnya memisahkan fungsi pisau dapur dengan pisau makan. Tradisi yang bertahan sampai sekarang. Budaya kuliner sangat memengaruhi desain. Di Barat, pisau koki multifungsi dipakai untuk hampir semua bahan. Sebaliknya, di Jepang, filosofi memasak menekankan kesempurnaan. Sehingga lahirlah pisau khusus, yanagiba untuk ikan, deba untuk daging, dan usuba untuk sayuran. Perbedaan bentuk ini dianggap cara terbaik untuk menghormati bahan makanan. Di era industri, pisau modern diproduksi massal dengan baja ringan yang tahan lama. Pegangan ergonomis membuatnya nyaman digunakan. Sementara inovasi seperti lapisan anti lengket membuat pekerjaan dapur lebih cepat. Bahkan desain pisau kini dipandang sebagai bagian dari gaya dapur modern. Kalau kita tarik ke belakang, bentuk aneh pada pisau dapur adalah jejak perjalanan panjang manusia. Dari batu kasar prasejarah, logam abad pertengahan, hingga baja modern. Setiap bentuk punya alasan. Jadi, saat melihat deretan pisau di dapur, ingatlah, setiap desain bukan sekadar variasi, tapi cermin budaya, teknologi, dan cara manusia beradaptasi dengan makanan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan cerita sejarah absurd lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.